Shalom, shalom, shalom buat Anda semua. Selamat memasuki hari yang baru, harinya Tuhan tentunya. Kita kumpul lagi di hari ini. Mari kita sama-sama akui dan kita katakan, this is the day of the Lord, a good day for us. Sama-sama kita mau katakan ini adalah hari yang baik, harinya Tuhan. Karena itu, mari kita bergairah kembali untuk memasuki hari ini. Sebab di dalam Kristus kita akan berjalan di dalam perjalanan yang dahsyat. Kita harus fokus kepada firman Tuhan. Dari situ kita akan lihat perjalanan kita itu pasti dahsyat sama-sama dengan Dia. Mari sepakat bersama saya. Kita sapa Dia yang menciptakan hari untuk kita, yang menciptakan masa depan untuk kita, yang menuntun kita di dalam jalan yang Dia sendiri sudah sediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami memasuki hari yang baru. Biarlah kami memasuki hari ini di dalam shalom-Mu, di dalam damai sejahtera. Kami mau Tuhan fokus kepadamu, dan kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Dan biarlah hari yang Kau beri ini kami nikmati perjalanan hari ini bersama dengan Engkau. Permuliakanlah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Kita berjalan terus. Kita sudah ada semakin mendekati di akhir bulan Maret ini. Saya mau ingatkan kepada Anda seperti yang saya barusan ucapkan, karena Roh Kudus berkata kepada saya, ingatkan kepada setiap orang yang aku kasihi, orang-orang yang telah aku tebus dengan namaku sendiri, dan orang-orang yang Tuhan katakan aku memberikan masa depan kepada mereka yang penuh dengan harapan. Jadi hari ini saya mau ingatkan kepada Anda, perjalanan orang-orang yang telah ditebus, perjalanan orang-orang yang telah dimeteraikan di dalam namanya sendiri, itu adalah perjalanan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki nama Tuhan. Artinya perjalanan orang-orang the path atau perjalanan orang-orang yang ada namanya yang telah ditebus, itu adalah perjalanan yang pasti. Sebab Alkitab berkata, Dia bawa kita kepada jalan di mana kita harus menempuh jalan itu. Kemudian Dia juga berkata bahwa Dia adalah jalan itu sendiri. Berarti orang-orang yang ada namanya, yang telah ditebus, ya, dimeteraikan dengan namanya, mereka yang berjalan setiap hari, dan jalan itu adalah dirinya sendiri. Maka kita punya pengharapan. Hari-hari yang kita lalui bukanlah hari-hari yang menakutkan. Kalau di luar sana tentunya seolah-olah aman, seolah-olah baik, tapi sebenarnya mengerikan. Kalau di dalam Kristus sepertinya kita melihat perjalanan kita itu, banyak gelombangnya, banyak angin sakalnya. Tetapi bersama dengan Dia perjalanan kita jelas. Kalau di luar Kristus seolah-olah sepertinya baik-baik saja, seolah-olah sepertinya aman-aman saja. Tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ujungnya pasti menuju maut, ya. Ujungnya menuju maut. Tetapi orang yang berjalan di dalam jalan yang sudah Tuhan siapkan, orang yang berjalan di dalam jalan yang Tuhan katakan, akulah jalan itu adalah orang-orang yang berjalan di dalam kepastian. Maka itu kita punya sukacita tersendiri, ya. Artinya apa? Kita ditebus, kita diampuni dari kesalahan yang kita wariskan mungkin dari atas. Kita diampuni dari kesalahan yang kita perbuat sendiri. Kita diampuni dari tindakan kita yang salah. Tentunya bukan hanya kita diampuni, bukan hanya kita dilepaskan dari dosa, tetapi Tuhan memberikan kita jalan yang harus kita tempuh. Sehingga perjalanan kita itu nantinya akan kelihatan perbedaannya. Kelihatannya seolah-olah perjalanan itu ada gelombangnya, ada angin sakalnya. Tetapi Tuhan tahu destiny yang Dia sediakan buat kita semua. Kenapa? Karena kalau Yesus yang memimpin kita, kalau Dia yang membawa kita kepada jalan itu, maka Dia memberikan kepastian. Anda ingat Yeremia 29 ayat 11? Yeremia 29 ayat 11 itu berbicara tentang rancangan Tuhan. Anda sudah tahu itu. Rancangan Tuhan yang berkata, aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu kepastian loh. Dikatakan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan damai sejahtera dan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau kita kita menerima firman Tuhan setiap hari, maka kita sedang berjalan di dalam rancangannya. Dan rancangannya itu selalu memberikan damai sejahtera. Kenapa firman Tuhan katakan damai sejahtera? Jadi damai sejahtera ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita. Kalau di luar sana tentunya damai sejahtera tidak ada sama sekali. Tidak ada yang menjadi pegangan buat orang-orang kalau di luar Kristus. Karena perjalanan orang-orang di luar Kristus itu adalah perjalanan yang sebenarnya apa yang menjadi pegangan mereka? Keuangan yang menjadi pegangan mereka? Kalau
Kalau manusia berpegang kepada material, manusia berpegang kepada keuangan, itu bukan menjadi jaminan. Karena uang pun tidak bisa menjamin masa depan manusia. Nggak bisa. Apakah pekerjaan, kekayaan tidak bisa menjamin masa depan. Karena banyak orang kita bisa lihat di luar. Orang-orang yang berpegang kepada kekayaannya, yang berpegang kepada pekerjaannya, yang berpegang pada apapun yang ada di dalam dunia ini, tidak bisa menjamin kehidupan mereka di masa depan. Tetapi orang-orang yang punya Tuhan, yang punya firman, ketika Tuhan bilang damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi kita semua. Karena di luar sana atmosfernya adalah atmosfer yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan intimidasi. Tetapi di dalam Kristus, sekalipun kelihatannya ada gelombang tinggi dan angin saka, Tuhan mengajar kepada kita untuk kita percaya kepada Dia, untuk kita betul-betul yakin bahwa kalau Dia yang memimpin kita, damai sejahtera itu harus menguasai kita. Kita lihat bagaimana Tuhan mau membawa kita masuk kepada pengalaman yang seperti itu. Pengalaman berjalan bersama Dia adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, saya mau kita lihat satu ayat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Lihat ini, Filipi 4 ayat 7 ini meneguhkan Yeremia 29 ayat 11. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau tadi dalam Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. His purpose on you. Tagline pada hari ini, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dan dikatakan rancangan itu adalah rancangan yang luar biasa. Saya baca ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama Dia katakan, yaitu rancangan damai sejahtera. Itu firman Tuhan berkata, nomor satu kamu akan tahu, rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kata damai sejahtera itu harus pertama-tama diberitakan, supaya ketika orang mau berjalan dalam rancangan Tuhan, mereka bisa lihat perbedaannya. Sekalipun ada gelombang yang tinggi, tapi Tuhan mau katakan, damai sejahtera itu harus melingkupi hatimu, melingkupi pikiranmu, supaya kamu yakin bahwa di dalam firman Tuhan itu ada kepastian, ada masa depan. So, the purpose and the plans of God. First, we need to know the shalom, the peace. Damai sejahtera itu harus terlebih dahulu menguasai hatimu. Bukan intimidasi, bukan ketakutan. Sekalipun perjalanan kita masih panjang, tapi Tuhan mau katakan begini. Dari sekarang ketika kamu percaya kepadaku, ketika engkau tahu bahwa kamu sudah diampuni dari kesalahanmu, maka Tuhan mau berkata begini. Yang harus menguasai kamu sekarang adalah atmosfer damai sejahtera. Di luar Kristus tidak ada damai sejahtera sekali. Tidak ada damai sejahtera sama sekali. Kelihatannya aman-aman, tapi kita tidak punya kepastian. Makanya saya mau katakan, di luar Kristus, kalau pegangan kita halal yang lain, nggak ada jaminan. Namun di dalam Kristus, Tuhan mau kata ini, peganglah damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu adalah atmosfer yang tenang. Di dalam Tuhan, Tuhan mau berkata begini, tenanglah jiwamu. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tadi kita sudah baca, damai sejahtera yang melampaui segala akal harus memelihara hati dan pikiranmu. Kenapa Paulus menulis damai sejahtera melampaui segala akal? Karena di dalam akal manusia, dalam pikiran manusia, bisa saja masuk hal-hal yang dikirim oleh musuh, dikirim oleh iblis. Itu apa? Ketakutan, intimidasi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau berkata begini, biarlah damai sejahtera itu memelihara hatimu, kemudian pikiranmu. Sebab damai sejahtera Tuhan jauh dari kemampuan pikiran manusia. Makanya melampaui segala akal, jauh dari kemampuan manusia. Mari, saya tahu ada di antara Anda yang sedang memasuki perjalanan yang mungkin di dalam gelombang yang besar. Ya, setan berusaha membuat kamu terintimidasi. Kenapa? Karena begini, kalau kita mau berpikir secara manusia, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ya, sepertinya bagaimana? Nggak bisa berpikir lagi, karena mungkin masalahnya terlalu berat. Tetapi firman Tuhan pada hari ini,
berkata kepada kita semua, His purpose on you stays the same. Rancangan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita itu tetap adanya. Tetap adanya. Jadi ketika ada orang mungkin bertanya kepada saya, Pak, masalah saya udah susah, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana caranya supaya aku keluar dari masalah? Karena memang ya, setan itu berusaha menjerat manusia. Setan berusaha menghancurkan manusia. Sekalinya manusia sudah terjerat, maka setan akan berbicara begini, kamu gak punya jalan keluar lagi. Tetapi saya mau beritakan lewat live streaming ini, kalau kita sudah rekonsiliasi dengan dia, kalau kita sudah datang kepada dia, kalau kita sudah minta ampun atas segala perbuatan kita yang salah di masa lalu. Karena ketika kita sudah minta ampun, ikan firman Tuhan berkata, dia mengampuni kita, dia bahkan juga menanggung segala kesalahan kita. Jadi segala dosa diampuni, kesalahan juga dia tanggung. Tapi sekarang Tuhan mulai mau mengajar kita begini. Aku telah mengampuni kamu, tapi sekarang kamu harus yakin bahwa aku mau berikan kamu masa depan. Dan untuk supaya kamu sampai ke masa depan, biarlah damai sejahtera itu menguasai hatimu terlebih dahulu, menguasai pikiranmu terlebih dahulu. Sebab aku yang akan menuntun kamu untuk membawa kamu masuk kepada pengalaman yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan mujizat. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita pada hari ini, tujuan Tuhan itu ya dan amin. Dan dia mau berkata, biarlah damai sejahtera itu menguasai hatimu, pikiranmu. Karena damai sejahtera Tuhan di atas segala akal manusia. Kalau akal manusia ini di sini, maka damai sejahtera Tuhan itu di atas. So let the peace of the Lord, let shalom of the Lord itu menguasai akal budimu, menguasai seluruh hidupmu. Sehingga sekalipun kamu masih bertanya bagaimana caranya, let the Lord leads you into victory. Bila Tuhan memimpin kamu untuk kamu berjalan di dalam jalannya dan memberikan kamu kemenangan. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal terlebih dahulu menguasai engkau. Sebab Alkitab kan juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Ya serahkanlah. Lalu biarlah damai sejahtera Tuhan menguasai hatimu, menguasai hidupmu. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab dialah yang memperdulikan kita. Dialah yang membawa kita kepada pengalaman yang Dia sendiri janjikan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak berubah. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata Ia memelihara, Dialah yang akan menuntun kita. Rancangan Tuhan ya dan amin. Dan Dialah yang menuntun kamu masuk kepada jalan yang Dia sudah siapkan. Jadi pertama-tama Tuhan mau biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hatimu dan menguasai pikiranmu. Kemudian serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi kalau kita sudah serahkan segala kekhawatiran, jangan ambil lagi. Jangan kekhawatiran itu menguasai hatimu dan menguasai pikiranmu. Once you have surrendered, once you have given, sekali engkau sudah menyerahkan kekhawatiranmu, percayakan itu semua kepada Tuhan. And rejoice and dwell in His peace. Tinggallah di dalam damai sejahteranya. Dan biarlah damai sejahtera yang adalah shalom itu menguasai hidupmu. Dan setiap hari yang kita lakukan, yang kita masuki maksud saya, biarlah setiap hari yang kita masuki termasuk hari ini, biarlah damai sejahtera itu menguasai hatimu. Jangan kekhawatiranmu, jangan kekhawatiran akan masalah itu menguasai hari-harimu. Let the peace of the Lord rules over your heart. Biarlah damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiranmu. Bukanlah kekhawatiran. Bukan. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai hari-hari yang kita lalui. Tapi izinkanlah damai sejahtera yang menguasai hidupmu. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan Tuhan bawa kita masuk dalam rancangannya. He leads us into His purpose. He leads us into His plans. Dia menuntun kita kepada rancangannya. Dan rancangannya itu dimulai dengan damai sejahtera. So, sekali lagi saya mau katakan, masukilah hari ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Sekali kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita, percayalah kepada Dia. Ucapkanlah syukur kepadanya. Dan ngomong begini, Tuhan,
Terima kasih Engkau telah mengampuni segala kekuranganku, segala kesalahanku. Dan Engkau menebus aku. Dan aku mau katakan, aku dibebaskan dari kesalahan. Aku dibebaskan dari kutuk. Dan aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Dan aku mau percaya kepadamu. Dan berjalan bersamamu hari-hari yang aku lalui. Setiap hari aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hatiku, menguasai pikiranku. Sebab aku sudah menyerahkannya semuanya kepadamu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Berjalanlah di dalam firman-Nya. Dan biarlah pengalaman bersama Tuhan kita alami secara pribadi. Sehingga seperti Ayub pernah berkata, bukan dari kata orang, tetapi sekarang aku punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Praise the Lord. Apa yang aku beritakan kepada Anda, aku memberitakan satu kepastian. Saya memberitakan firman. Di dalam firman itu ada kepastian. Di dalam firman itu ada masa depan. Di dalam firman ada damai sejahtera. Di dalam firman itu ada rest in the Lord. Ada when you are in Him, you are in His rest. Kalau kamu ada di dalam Dia, kamu ada di dalam ketenangan yang Dia mau berikan. Percayalah, saya punya keyakinan. Justru kita sedang berjalan di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Mujizat masih ada, pertolongan masih ada. Saya kembali pada hari ini mau berdoa buat Anda. Biarlah kalian sepakat dengan doa saya pada pagi hari ini. Supaya hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari di mana kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ayo, sepakat dengan saya mau berdoa kepada Dia. Dan biarlah doa itu kalian juga aplikasikan, aminkan dalam hidupmu. Supaya hidupmu benar-benar berbeda dari yang lain. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada di hari yang baru lagi, di hari Senin ini, di mana kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, Kau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami datang kepadamu. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami datang dan berkata, ampunilah segala kesalahan kami. Kalau kami pernah mewarisi dosa yang diwariskan dari keturunan, dosa yang salah yang kami tidak sadari kami pernah warisi. Kemudian dalam kehidupan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan-Mu. Kemudian kami terjerat dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Sehingga kami jatuh di dalam kesalahan. Kami sudah datang kepadamu. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah Engkau mengampuni kami. Dan kami percaya sesuai dengan firman yang kami dengar. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau menebus kami dari kesalahan. Bukan hanya Engkau menebus kami dari kesalahan. Tapi Engkau juga menanggung kesalahan kami. Sebab firman-Mu berkata, Engkau menanggung segala kesalahan kami. Engkau menanggung sakit penyakit kami. Engkau menanggung kesalahan kami. Berarti kami layak untuk mengalami kelepasan. Kami layak untuk mengalami kesembuhan. Kami layak untuk mengalami pemulihan. Kami layak Tuhan untuk mengalami pembelaan yang berasal daripada-Mu. Hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu. Engkau berkata kepada kami, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai kami. Menguasai hati dan pikiran kami. Engkau mengajar kepada kami, menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Karena itu pada hari ini, kami mau hari-hari yang kami lalui. Termasuk hari ini, kami mau berjalan turun di dalam jalan-Mu. Kami mau the peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan segala kekhawatiran itu. Kami mau melihat pertolongan. Sebab firman-Mu berkata, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah pengharapan kami. Kami mau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Bukan hanya dengar dari kata orang. Tapi kami mau menikmati Engkau. Karena itu pada hari ini, ya Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya masih ada harapan. Di hadapan kami ada masa depan. Karena itu kami mengucap syukur. Kami memberkati Tuhan lingkungan kami. Kami memberkati keluarga kami. Kami memberkati pekerjaan kami. Tuhan, jikalau ada orang-orang dalam kehidupan kami yang membuat mereka Tuhan Yesus ikut masuk dalam kesusahan yang mereka tidak tahu, tapi mereka juga masuk dalam kesusahan di mana kami ada di dalamnya. Maka kami mengampuni mereka. Kami memberkati mereka. Kami berdoa juga buat teman-teman kami, orang-orang di mana kehidupan kami membuat mereka juga masuk di dalam kesusahan. Kami berkata, Tuhan, lepaskan juga mereka. Lepaskan kami, melepaskan shalom kepada mereka. Dan kami mau melalui hidup kami juga mereka mengalami terobosan yang sama. Bapa di sorga, orang-orang yang terhubung dengan kami, langsung atau tidak langsung. Sehingga mereka juga masuk dalam masalah yang kami alami. Kami juga berdoa buat mereka Tuhan. Kami minta supaya mereka juga mengalami kelepasan. Mereka juga mengalami mujizat. Sebab
Kami Tuhan adalah orang-orang yang Kau pakai untuk menjadi saksi. Di mana firman Tuhan ya dan amin. Kami doakan orang-orang yang ada di lingkungan kami. Yang Tuhan itu ada terkoneksi dengan kami. Kami juga mau mereka masuk di dalam apa yang Kau beritakan kepada kami. Supaya kami Tuhan dapat menjadi saksi dari janji-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami punya keyakinan kalau kami telah mendengar firman. Firman-Mu berkata damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau itu terjadi atas kami. Dan segala kekhawatiran kami serahkan kepadamu. Dan biarlah kami memasuki hari ini. Benar Tuhan, sepanjang hari dalam pekerjaan kami mengalami damai sejahtera. Sebab firman-Mu itulah dasar hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Aba. Roh Kudus, tuntunlah kami kembali pada hari ini. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa mewakili mereka yang ada bersama-sama yang menyaksikan live streaming ini. Supaya betul Tuhan, firman-Mu menjadi nyata. Dan kami mengalami pengalaman bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Aku melepaskan shalom atas hidupmu. Shalom atas rumah tanggamu. Shalom atas anak-anakmu. Shalom atas pelayananmu. Shalom atas pekerjaanmu. Pada hari ini lagi. Pada hari ini lagi. Pada hari ini lagi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan alamilah kebaikan Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang berasal dari Dia. Biarlah itu menguasai hatimu, menguasai pikiranmu, menguasai kegiatanmu sepanjang hari ini lagi. Praise the Lord. Tuhan bekerja sampai hari ini dan mujizatnya masih ada. Di mana ada firman, pengharapan ada di situ. Di mana ada firman, mujizat ada di situ. Haleluya. Amin. Stay focused, stay blessed, stay rejoice. Stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with His covenant. I love you, I love you, I love you. Bless you all. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Hallelujah.